Kalaupun Bapak Ibu belum mampu menyaksikan Allah pada diri, tapi Bapak Ibu sudah bisa merasakan kehadiran Allah pada diri. Kalau Bapak Ibu bisa merasakan kehadiran Allah pada diri, bagaimana Bapak Ibu merasakan hadirnya Allah pada diri, Pak? Jadi rasa Allah itu dingin, sejuk, amis, hambar, pahit, kelat, asin. Hah? Lihat, makanya rasa tidak bisa menipu, ya. Rasa tidak bisa ditipu, Bapak Ibu, ya. Ada rasa jasmani, ada rasa ruhani. Rasa jasmani di mana letaknya, Bu? Asam, asin, kelat, enak, ambar tuh? Ya, jasmani. Rasa jasmani letaknya di mana, Pak? Lidah. Lidah, ya. Rasa ruhani letaknya di mana? Rasa ruhani letaknya. Sekarang, bisakah Bapak Ibu merasakan hadirnya Allah pada diri walaupun Bapak Ibu tidak bisa melihat Allah? Mesti bisa. Wajib bisa malam ini. Ya, kalau belum bisa merasakan rasa Allah pada diri dalam ini, Bapak Ibu jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Ya. Ustaz tunjuk caranya. Ini duduk sini, ini makamnya di tarekat. Untuk bisa kita memahami rasa Allah pada diri. Ini yang disebut namanya dengan rasa tadi. Lihat rasa. Rasa ini singkatan Bapak Ibu. Rasa itu maksudnya rahasia Allah. Atau disebut Rasul Allah. Apa kata Allah tadi? Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu itu. Rasul itu disingkat namanya rasa, Rasul Allah atau rahasia Allah. Mana yang dikatakan rahasia Allah, Rasul Allah, rahasia Allah dalam diri Bapak Ibu? Yang dikatakan rasa Allah, rahasia Allah pada diri kita, ini yang disebut namanya ruh. Siapa ruh itu? Ruh itulah yang disebut namanya dengan hayat. Rupanya yang dikatakan rasa Allah itu yang hidup, itu yang rasa Allah. Kalau tidak ada hayat, tidak ada ruh, tidak hidup Bapak Ibu. Ruh itu yang dikatakan hayat. Hayat itu yang dikatakan rasa Allah pada diri. Siapa hayat? Hayat itu aku, kata Allah. Jadi merasakan rasa hadirnya Allah pada diri walaupun kita belum lihat. Rasakanlah ruh itu yang si hayat itu yang aku, kata Allah. Itu yang hidup tuh. Jangan Bapak Ibu taunya hidup saja, tapi yang hidup itu tidak taunya si ada. Taunya kita mencari saja, yang mencari itu tidak tahu ada si orangnya. Awak taunya menangah saja, yang menangah itu orang tahu orang. Ini mesti pahami. Ya, makanya kesempurnaan tiada ada. Kesempurnaan buta melihat, kesempurnaan tuli mendengar, kesempurnaan bisu berkata, kesempurnaan bodoh mengetahui, kesempurnaan lemah papa adalah kudrat dan iradat, kesempurnaan mati adalah hidup. Kalaulah kesempurnaan mati adalah hidup, yang hidup itu siapa? Hidup itu aku. Kalaulah kesempurnaan buta itu adalah melihat, yang melihat itu siapa? Yang melihat itu aku. Kalaulah kesempurnaan tuli itu mendengar, yang mendengar itu siapa? Yang mendengar itu aku. Itu yang Allah maksudkan. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa ana dia tahu. Sesungguhnya hambaku apabila dirinya telah aku cintai, dirinya telah aku sayangi, qataltuhu, aku yang akan bunuh dirinya. Aku bunuh dirinya.
Aku fanakan dirinya, aku hapuskan dirinya. Aku hilangkan rasa keakuan dirinya yang merasa dirinya yang wujud. Aku hilangkan rasa keakuan dirinya yang merasa dirinya melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Ketika telah aku hapuskan rasa wujud keakuan dirinya yang merasa hidup, wa ana dia tahu, maka akulah pengganti daripada dirinya yang telah aku matikan. Kalau aku pengganti dirinya yang telah aku matikan, maka yang wujud itu aku. Yang melihat dan mendengar itu aku. Yang berkata mengetahui hidup itu aku. Allah pasang badan Bapak Ibu. Disitulah Bapak Ibu paham bahwa diri Bapak Ibu la haula wa la quwata illa billah. Mana yang diri la haula? Mana yang diri illa billah? La haula wa la quwata, diri yang tidak ada daya dan upaya. Inilah yang jasmani ini. Ini yang diri yang zahir. Yang kawin ya. Yang kawin ini diri yang la haula wa la quwata. Tidak ada daya dan upaya untuk melihat, mendengar, berkata dan hidup. Yang illa billah, melainkan hanya Allah. Allah itu yang illa billah pada diri. Ini yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itu yang dikatakan hayat. Hayat itu aku. Maka pada saat kita telah merasakan akan kehadiran Allah pada hati, pada rasa, itu namanya Bapak Ibu telah khusyuk namanya. Itu rasa tu Bapak Ibu. Tapi lu menengok dia kena? Belum melihat, tapi sudah bisa merasakan hadirnya Allah itu pada diri. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kalaulah ruh ini khusyuk di dalam sholat, bagaimana khusyuknya ruh dalam sholat? Khusyuknya ruh dalam sholat, dia betul-betul sudah menyaksikan yang dia sembah. Dia telah menyaksikan yang dia ingat, bahwa sesungguhnya yang dia ingat, yang dia sembah, dia telah melihat. Inilah maqam tauhid. Apa kata Allah melalui nabinya? Anta budallah ka'annaka tarahu. Sembah olehmu Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Itu arti terjemah itu. Maknanya, sembahlah olehmu Allah sebenar-benarnya kamu menyaksikan Allah. Siapa solatnya tidak menyaksikan Allah, batal. Man nazara ila say'in malam yarallah fihi fahuwa batil. Siapa yang melihat sesuatu pada tubuhnya, pada rohnya, pada dirinya, lalu dia tidak mampu memandang Allah pada dirinya, fahuwa batil, itu pandangan yang berdosa. Kalau itu sudah dikatakan pandangan yang berdosa, maka solatnya batal. Ini yang dimaksud oleh Allah. Buka surah Al-Hijr ayat 99. Kalau tidak salah betul tu Bapak Ibu. Apa kata Allah? Nah, ini lihat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga betul-betul terbit di dalam hatimu, terbit di dalam ruhanimu, terbit di dalam rahasia dirimu suatu keyakinan. Jadi beribadah, menyembah Allah itu betul-betul terbit di dalam ruhani Bapak Ibu suatu keyakinan. Kalaulah menyembah Allah itu mesti yakin, lalu apa yang dikatakan yakin? Lihat. Yang dikatakan yakin kata Rasul, al-imanu kullu. Yang dikatakan yakin itu adalah iman yang sempurna. Kalaulah yakin itu iman yang sempurna, lalu iman yang sempurna itu seperti apa kata Rasulullah? Iman yang sempurna itu al-iman antu'minu bi ru'yatillah. Antu'minu bi ru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu betul-betul sudah menyaksikan Allah secara nyata dan sempurna pada dirimu. Makanya sholat itu mesti sampai kepada musyahadah, menyaksikan. Kalau kita sudah menyaksikan Allah di dalam sholat,
Maka itulah yang disebut namanya maqam tauhid, maqam musyahadah itu. Inilah namanya solat yang sah, solat yang diterima. Pada saat itu kita menikmati lagi Bapak Ibu. Nikmat. Hah? Kenapa? Yang memandang dengan yang dipandang esa dia. Yang menyembah dengan disembah esa dia. Ini yang Allah katakan, wa an ya'buduni hadza siratim mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri. Inilah jalan yang benar. Pada saat itu apa kata Allah? Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau hai Muhammad yang mengaku diri engkau yang solat. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang solat itu. Akulah yang menyaksikan akan diriku sendiri. Itulah yang dikatakan as-salatu li zikri. Solat itu mengingat aku. Si zikri itu Allah. Si zikri itu yang solat. Zikri itu nama lain daripada Allah. Kalaulah zikri itu nama lain daripada Allah, maka si zikri itu yang Allah. Kalau si zikri itu yang Allah, zikri itu yang solat sebenarnya. As-salatu li zikri. Si zikri itulah yang solat. Inilah jalan yang benar. Itu nikmat solatnya Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu menilik-nilik keluar ke dalam diri meniliknya tuh. Pada saat kita telah mampu menilik ke dalam diri, pada saat itulah hilang diri Bapak Ibu, nyatalah wujud Allah di situ. Makanya kesempurnaan tiada menjadi ada dia. Yang ada itu hanya Allah. Disitulah letaknya Allah berdiri dengan sendirinya. Itulah khusyuk. Mesti sampai pada makom ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita padakan saja khusyuk kita secara ilmu syariat, yang diingatnya selalu lafaz Allah. Jadi kalau duduk di syariat, yang diingatnya Bapak Ibu adalah tulisan Allah. Tulis syariat duduk itu mah Allahu Akbar. Atau bayangnya kaligrafi Allah doa. Kalaulah kaligrafi Allah itu yang terbayang, itu yang kita katakan Tuhan, maka kita telah menjadikan tulisan Allah ini menjadi sembahan kita, menjadi berhala. Batal salatnya. Apakah tulisan Allah itu yang Tuhan Bapak Ibu? Tidak. Makanya kalau duduk di syariat saja, kita belajar syariat aja, cara mengingat Allah yang diingatnya tulisan Allah. Mesti naik makom kita. Naik makom di torikat. Kalau orang terikat, cara mengingat Allah, yang diingatnya itu bukan lafaz Allah, tapi yang diingatnya itu diri yang bernama Allah. Karena Allah itu bukan Tuhan. Soalnya lagi lihat. Lafaz Allah, asma Allah ini bukan Tuhan. Jadi jangan bertuhan kepada Allah. Karena Allah itu nama daripada Tuhan. Kalaulah Allah itu nama daripada Tuhan, lalu yang Tuhan itu yang mana? Yang Tuhan itu adalah dirinya. Dirinya itu Tuhan, namanya Allah. Maka duduk di torikat, dia mengingat diri yang punya nama. Dia mengingat diri yang bernama Allah tuh. Dia mengingat diri yang bernama Allah. Makanya diri dengan nama tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Kan itu Ustaz bilang tadi itu cabai dengan apanya tadi? Pedas. Ini cabenya, ini pedasnya. Pernahkah berpisah pedas dengan cabenya? Tidak. Kalau tidak berpisah, lalu pedasnya itu di mana? Pedasnya itu pada cabai. Diri Bapak Ibu dengan nama Bapak Ibu tidak pernah berpisah cerai. Sekarang Ustaz mau nanya, Pak Imam nih, Bapak punya nama kan? Nama Bapak letaknya di mana? Di KTP, di kartu nama, di KK, atau pada istri? Nama Bapak Ibu letaknya pada diri. Yang mana yang diri tadi? Ini yang dirinya, ruh tuh. Ini yang orinya. Ini yang diri kita. Siapa ruh tuh? Ruh itu yang hayat tuh. Makanya dia tidak berpisah. Satu dia. Coba Bapak sebut lagi tadi spidol. Pak, paling kenal. Ini yang spidol tuh ini. Yang kanan. Yang kanan. Sekarang coba Bapak sebut Allah. Apa? Mana orangnya? Mana wujudnya? Asailah. Ini yang mesti paham. Tadi disebut Mek, ini orangnya kan jelas tuh.
Karena nama dengan wujudnya nggak pernah berpisah. Disebut spidol ini orangnya. Nama dengan wujud nggak pernah berpisah. Coba sebut Allah. Allah itu kan namanya. Hah? Berarti namanya tidak pernah berpisah dengan dirinya. Kalaulah nama tak berpisah dengan dirinya, disebut Allah, mana dirinya, mana orangnya, mana wujudnya? Kuah. Keha. Ini dia. Tapi ingat, Bapak Ibu jangan ngaku-ngaku Tuhan. Bapak Ibu jangan ingin jadi Tuhan. Bapak Ibu jangan menyanding-nyandingkan diri dengan Tuhan. Belajar ilmu tauhid bukan ingin jadi Allah. Belajar ilmu tauhid bukan ngaku-ngaku diri Allah. Belajar ilmu tauhid bukan menyanding-nyandingkan diri dengan Allah. Akan tetapi Bapak Ibu belajar ilmu tauhid untuk menyatakan Allah cuma yang wujud. Allah cuma yang ada. Diri kita tidak wujud dan tidak ada. Kalau diri kita tidak ada, lalu siapa diri kita ini bagi dirinya Allah? Diri kita ini, inilah kenyataan, mazhar, perwujudan, kenyataan daripada diri Allah. Kalaulah ini kenyataan diri Allah, maka inilah nyatanya Allah itu. Wallahu nafsiyun wa ana nafsa wujudahu. Allah diriku, diriku nyatanya wujud Allah. Ku di situ tak ada pengakuan kita. Jangan ngaku-ngaku. Itu mesti pahaminya. Makanya Allah bilang, wa ni'buduni hadza siratul mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Inilah yang benar. Maka tidak ada lagi bahasa mengingat. Karena yang sebenar ingat, tidaklah mengingat. Hah? Saya bilang, yang sebenar ingat itu tidak ingat. Yang tidak ingat itulah yang sebenar ingat. Kalau Bapak Ibu masih mengingat, tandanya belum ingat. Paham artinya itu? Tidak tahu? Nah, Ustaz terima kan? Jangan sok tahu. Orang yang ingat adalah orang yang mengingat. Orang yang ingat itulah sebenarnya orang yang tidak ingat. Yang tidak ingat itulah sebenarnya ingat. Maksudnya, apa makna ingat yang sebenarnya? Ingat itu maksudnya sadari, pahami, sesadar-sadarnya, sepaham-pahamnya, inilah nyatanya diri Allah itu. Itu maksudnya. Makanya tidak ada lagi kata dan suara la sautun wala harpun. Tidak ada kata, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Kata yang tiada terkatakan. Yang sebenar ingat itu maksudnya sadarilah bahwa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Disitulah nikmatnya sholat itu. Makanya hadap wajah. Nah, ini lihat kesimpulannya. Hadap wajah ke tempat sujud. Jangan ke dinding tuh, ke tempat sujud silentkan apa. Hadap wajah ke tempat sujud. Ya. Hadap dada ke Ka'batullah. Mulut membaca ayat, telinga mendengarkan bacaan ayat, akal pikir mengontrol dan mengawasi apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, mulai dari takbir sampai salam. Sedangkan hatinya Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah sempurna pada diri sendiri. Dan rasa dan perasaan Bapak Ibu sudah menikmati. Allah itulah yang menikmati dirinya dengan kelakuan dan sifatnya sendiri. Itu maksudnya Allahu Akbar. Itu maksudnya nikmati sholat Allahu Akbar. Nikmati. Makanya mesti tahu kita kiblat itu yang mana. Kiblat tubuh itu ke fi'il Allah. Kiblat hati ke asma Allah. Kiblatnya ruh kepada sifat Allah. Kiblatnya sir kepada zat Allah. Zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah sudah nyata pada insan. Makanya insan ini disebut rahasia Allah. Kenapa diri Bapak Ibu disebut rahasia Allah? Karena diri Bapak Ibu tempat sempurnanya memandang zat, sifat, asma, dan af'al Allah. Itulah maksudnya kiblat itu.
Pahamilah kiblat secara zahir, pahamilah kiblat secara batin. Ini yang terjadi pada masa Rasulullah. Pada saat sahabat hijrah mengikuti Rasulullah, maka pada saat itu sahabat belum sholat isya, Bapak Ibu. Ya, kena kegelapan malam, mereka pun ingin mendirikan sholat. Kata sebagian yang lain, kiblat arah ke barat. Enggak, kiblat ke timur. Disitulah mereka punya ijtihad masing-masing. Ada yang ke barat sholatnya, ada yang ke timur arah sholatnya. Karena gelap. Pada saat itu terbagi dua kelompok tadi. Setelah sholat, mereka lanjutkan perjalanan sampai di Madinah. Maka mereka pun curhat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sholat isya, tapi kami nggak tahu arah kiblat itu ke barat atau ke timur. Maka sebagian kami ada yang sholatnya ke barat, ada yang ke timur. Disitulah turunnya firman Allah, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat itu wajahku juga, ke timur itu wajahku juga. Apa maksudnya ke barat dan timur wajahku juga? Karena barat dan timur wajahku ke sini menghadapnya. Bapak Ibu menghadap ke barat, ini yang kiblat Tuhan. Hadap ke timur, ini yang wajahku. Hadap ke utara, ini yang wajahku. Hadap ke situ, ini yang wajahku. Ini maksudnya. Bagaimanapun Bapak menghadap sama Ustadz, Bapak Ibu duduknya di kiblat. Ke sana hadapnya kiblat, ke situ kiblat secara makna hakikat. Maka hiduplah kita selalu di dalam kiblatnya Allah. Makan kiblat, minum ke kiblat. Maksudnya apa? Kiblat Allah tuh memandang kepada dirinya, dirinya nyata pada insan. Insan ini tempat memandang zat. Zat itu rahasia bagi manusia. Sifat Allah ruh bagi insan. Asma Allah hati pada insan. Afal Allah itu tubuh pada insan. Maka kumpulan tubuh, hati, ruh, sihir, ini yang disebut wujudullah. Kumpulan fi'il, asma, sifat, dan zat, ini yang disebut wujud Allah. Ini dia. Ini yang dikatakan wajah Allah. Ini wajahtu wajahiyah. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya Tuhan. Wajah yang mana? Wajahku itu wajah Muhammad. Wajahnya Allah itu tempat memandangnya kepada wajahku yang bernama Muhammad. Siapa yang sudah mampu memandang Muhammad pada dirinya, sudah terpandang wajah Allah. Karena wajah Allah itu sudah nyata pada Muhammad. Disitulah Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Wahai Umar, apabila engkau mampu memandang diriku, sudah sama kamu memandang Allah pada diriku ini. Apa maksudnya? Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, apabila engkau telah betul-betul memandang Nur Muhammad, Nur Muhammad itu sudah jadi batang tubuhku, Nur Muhammad itu sudah menjadi rohku. Siapa yang sudah mampu memandang Nur Muhammad, sudah jadi tubuh dan rohku, sudah sama kamu memandang Allah. Karena Muhammad itu adalah kenyataan untuk memandang wajahnya Allah. Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan dirimu tempat memandang nyatanya aku, karena akulah yang wujud dan nyata pada dirimu. Anta ana, ana anta. Itulah makna kul huwallahu ahad. Hei Muhammad, engkau itu aku itu engkau. Maka disitulah Allah mengatakan, Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Aku yang menanggungnya, menanggung zatnya aku, sifatnya aku, asmanya aku, afalnya aku. Ini yang wujud qiyamu binafsihi. Ko laba parang ustaz ko mah, laba sorak-sorak namo mah. Ndak jo mengerti le Arab bab saya kan nyampen le itu mah. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada kabar tanya silakanlah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.